Jokowi ke Papua di tengah ancaman KKB tembak pilot Susi Air. 4.500 aparat gabungan siaga. Melansir dari tribunpapua.com, Presiden Joko Widodo, Jokowi, dijadwalkan mengunjungi Jayapura dan Kirong, Papua pada Rabu tanggal 5 Juni tahun 2023. Ini setelah kepala negara menuntaskan lawatannya ke Australia dan Papua Nugini (PNG) pada Senin tanggal 3 Juli tahun 2023. Jokowi menilai Australia dan Papua Nugini adalah tetangga dekat, sahabat baik, serta mitra strategis Indonesia di kawasan Pasifik. Ia akan mengadakan pertemuan tahunan dengan Perdana Menteri Anthony Albanese. Jokowi juga akan bertemu dengan para gubernur jenderal dan pengusaha Australia yang telah dan akan berinvestasi di Indonesia. Setelah 2 hari di Australia, pada Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023, Jokowi akan melanjutkan perjalanan ke Port Moresby, Papua Nugini. Ini adalah kunjungan balasan memenuhi undangan Perdana Menteri James Marape, kata Jokowi. Jokowi juga akan menemui para gubernur jenderal di Papua Nugini serta menghadiri forum bisnis pertama antara Indonesia dan Papua Nugini. Setelah menyudahi kunjungan kerjanya, Jokowi akan kembali ke tanah air pada Kamis melalui Jayapura, Papua. Insya Allah nanti saya akan kembali ke tanah air tanggal 6 Juli ke Papua, ke Jayapura, untuk mengikuti Papua Street Festival tanggal 7 Juli yang akan datang, kata Jokowi. Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. KKB ancam tembak pilot Susi Air. Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua terjadi di tengah isu ancaman kelompok kriminal bersenjata KKB terhadap pilot Susi Air Philip Mark Mertens yang disandera di Kabupaten Dupa sejak tanggal 7 Februari tahun 2023. KKB di bawah komando Egyanus Kogoya sebelumnya telah melancarkan ultimatum kepada pemerintah dengan memberikan batas waktu negosiasi hingga Sabtu tanggal 1 Juli tahun 2023. Dalam ultimatum itu, KKB mengancam akan menembak pilot berkebangsaan Selandia Baru itu apabila negosiasi melewati waktu yang telah ditentukan. Merespon hal ini, Jokowi mengatakan pemerintah terus bernegosiasi dengan KKB. Kita akan terus berusaha bernegosiasi, kata Jokowi. Jokowi bahkan mengklaim pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk membebaskan Philip. Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana, tetapi tidak bisa saya buka di sini, ujarnya. 4.500 aparat siap jaga ketat Presiden. Sebanyak 4.500 aparat gabungan TNI dan polisi diterjunkan untuk mengamankan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke kota Jayapura, Papua, pekan ini. Dan Rem 172 PWY, Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengamanan orang nomor 1 di Republik Indonesia ini dilakukan secara ketat. Personel akan disiagakan di semua titik yang dikunjungi Presiden, kata Dedi Hardono usai memimpin apel pasukan di lapangan upacara Denzipur Waena, Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023. Setelah kunjungan kerja di Jayapura, Jokowi dan rombongan bergerak ke Kabupaten Kirong untuk menghadiri panen jagung bersama warga setempat. Untuk semua titik telah kita plottingkan, terutama saat Presiden berkunjung ke kantor gubernur membuka festival Papua Street Carnival, dan ke Kabupaten Kirong memanen jagung, ujarnya. Ribuan aparat gabungan akan siaga mulai dari Bandara Sentani sampai di Kabupaten Kirong. Adapun titik-titik yang berindikasi rawan telah diantisipasi dengan mensiagakan pasukan-pasukan tertentu, ungkapnya. Adapun para pasukan sudah disiagakan mulai hari ini. Polisi fokuskan pencarian pilot Susi Air di sandera KKB Papua Kenduga. Melansir dari liputan6.com, Kasatgas Damai Cartens Kombes Faizal Rahmadani menyatakan, pencarian terhadap pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Papua masih terus dilakukan. Kini, tim memusatkan penelusuran di sekitar wilayah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Tim Satgas Damai Cartens bersama satuan lainnya terus berupaya untuk membebaskan sandera yang ditawan KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya, tutur Faizal kepada wartawan, Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023.
Faizal menyebut, tidak mudah melakukan pencarian di wilayah tersebut lantaran kondisi alam yang berada di ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut, sehingga menyulitkan anggota saat bergerak. Namun begitu, petugas tetap berupaya untuk membebaskan pilot tersebut dalam keadaan selamat. Anggota terus bergerak mendekati lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat disembunyikannya pilot Philip, jelas dia. Sebelumnya, tokoh agama Pendeta Benny Giai menyatakan akan membantu upaya pembebasan pilot Susi Air agar korban bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Kami tokoh agama sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat agar turut serta membantu mempercepat proses pembebasan pilot tersebut, kata Giai. Meski begitu, Pendeta Benny mengatakan, upaya negosiasi tersebut tidak mungkin dilakukan apabila operasi militer masih terus dilaksanakan. Benny mengatakan, pihak kepolisian sudah tidak lagi berada di lokasi yang akan ditetapkan sebagai tempat negosiasi antara Dewan Gereja Papua dan para penyandera Kapten Philip. Hanya saja masih ada pasukan TNI yang berada di lokasi. Bukan tanpa sebab, pasalnya dibutuhkan tempat yang dianggap aman bagi kedua belah pihak untuk melakukan proses negosiasi. Tempat itu tidak boleh dimasuki pasukan agar proses pembicaraan berjalan lancar, ungkap Benny. Seperti diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyandera pilot Susi Air sejak tanggal 7 Februari lalu sesaat setelah korban mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga. Selain menyandera pilot, KKB juga membakar pesawat milik Susi Air yang dikemudikan pilot Philip tersebut. Penyelamatan pilot Susi Air lewat jalur negosiasi. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan pihaknya tetap bersikukuh untuk melakukan penyelamatan terhadap pilot Susi Air, Philip Mehartens yang hingga saat ini masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Meskipun Philip sudah disandera selama 4 bulan. Kita sudah ketemu tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian dengan PJ Bupati berusaha maksimal semuanya untuk bisa nego secara damai.